menjaga keamanan jalur pelayaran internasional. Selain itu untuk memastikan kebebasan navigasi di salah satu rute energi paling vital dunia. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing, China, dan kunjungannya Putin akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping untuk membahas sejumlah kerjasama. Presiden Rusia Vladimir Putin mendarat di Beijing Selasa malam. Ini hadir atas undangan Presiden China Xi Jinping. Keduanya dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi. Kedua negara akan membahas kerjasama dan juga kondisi internasional serta regional. Kondisi di Iran dan Timur Tengah ini diduga juga menjadi salah satu topik pembahasan. Putin akan berada di China selama 2 hari, yaitu 19 hingga 20 Mei 2026. Selain itu dengan Presiden China, Putin juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden atau Perdana Menteri China Xi Jinping. Pertemuan ini menandai peningkatan ke-30 kerjasama antar dua negara. Pemirsa, merebut dukungan China, kini giliran Putin yang bertemu dengan Xi Jinping. Dalam pertemuan bilateral, Putin selalu menyapa Xi Jinping dengan sebutan dear friend atau sahabat. Seperti berada di atas angin, setelah Iran dan Amerika, kini giliran Rusia melakukan lawatan kenegaraan ke Cina. Kremlin umumkan lawatan mereka tak lama setelah Trump kembali ke Amerika usai lawatan ke Cina. Hubungan romantis dua negara adidaya ini sudah berlangsung sejak lama. Seperti dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam lawatan kali ini Putin memanggil Xi Jinping dengan sebutan sahabat. Jika Amerika koalisi atau Putin justru menyebut lawatannya atas China dan Среди уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство. Sambutan Putin seolah menjadi sinyal adanya perbedaan perlakuan yang istimewa dari Putin dengan Trump. Terlebih insiden kursi Trump yang terlibat lebih kecil membuat media dan publik berspekulasi. Kebijakan luar negeri Trump selama ini yang kerap memusuhi Rusia dan China membuat hubungan keduanya makin dekat. Terlebih di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina serta gangguan Amerika Israel di Iran. Pertemuan tatap muka Putin dan Xi Jinping ini yang kedua kalinya kurang dari setahun bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian bersama kerjasama berdekatan Rusia China. Sebelum Trump dan Putin, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pasukan Israel menyergap dan menembaki kapal global Sumut Flotilla sebelum menculik para aktivis dan jurnalis. Informasi selengkapnya usai koplat. Masa wartawan diculik? Baru Sunsilk Turkish Mode dengan aminoasid kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Namun selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Turkish Mode. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, bisa sedap kari kental spesial. Resep baru. Sedapnya, resep baru dengan rempah Saya nomor setengah sebar mas. rasanya makin speednya kenyal maksimal, gurihkannya makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Cobain deh, resep baru ini sedap kari kental spesial, karinya makin spesial dari Wingstop. Dua satu, dapat kopi gula aren. Dan cuma buat semua. Kopi susu
susu gula aren geprek. Kopinya beda. Gula arennya dan hitam topi gula aren. I told you so. Favorit semua dari Miso. Ramen, yes. Dari sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori. Langit bumi mengambil oishi. Betul-betul tidak berhasil. Ramen, yes. Miso. Banyak yang sudah membuktikan adanya aqua dari penggunaan ini. Mineral alaminya terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Fresh Natural Special Edition 2021 is back. Ada wangi baru. OMG, lu aja coba. Gue sih udah punya. Oh ini Fresh Natural Special Edition 2021. Wangi teh jasmine, fresh and pretty. Yay! Always fresh. Ooh. From sun up to light out, wangi teh jasmine-nya stand out. Fresh Natural Special Edition 2021. Be fresh, spread more rules. Kopi nomor 1 yang topi gula aren. Dan cuma pengumuman. Kopi susu gula aren geprek. Kopinya beda. Gula arennya hitam topi gula aren. I told you so. Favorit semua dari Miso. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, bisa dari kental spesial. Sedapnya, saya baru dengar rempah pilihan, buat makin kental, rasanya makin sedikitnya kenyal maksimal. Gurihkannya makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Cobain deh, rasa baru disediakan kental spesial. Harinya makin spesial dari Winswood. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori. Langit bumi mengambil oishi. Betul-betul tidak berhasil. Ramen, yes. Miso. Kopi nomor 1 yang topi gula aren. Dan cuma pengumuman. Kopi susu gula aren geprek. Kopinya beda. Gula arennya dan hitam topi gula aren. I told you so. Favorit semua dari Miso. Kopi ini sedap karena inovatif dan dari beda. Tipnya makin banyak. I love it. Ini gua approve banget sih. Ini sedap goreng, terasa sedapnya dan super enak. Dari Winswood. Ada segmen. Jadi kamu dari dulu. Ini lebih segar. Kayak jawaban yang fisik itu. Mineral. Dan cuma pengumuman. Kopi susu gula aren geprek. Kopinya beda. Gula arennya dan hitam topi gula aren. I told you so. Favorit semua dari Miso. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, bisa deh ada kental spesial. Setelah makin kental, rasanya makin spesial. Full of flavor. Cobain deh, rasa baru disediakan kental spesial dari Winswood. Kulit kepala pria dan takut tumbuh pakai sampo pria untuk perlindungan lebih baru. Greenman Ultra, 3 kali sekalinya. Perlindungan Ultra laut sampai kuncinya. Otot Ultra 48 jam dengan Greenman Ultra. Ganti ke Greenman. Pada kembali di Indonesia Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke al-Nusra kota Gaza. Dan tepi barat, sejumlah sumber ini mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah mencapai 2.769 orang. Seluruh radiasi serangan kota Gaza jadi target serangan udara militer Israel. Suara dentuman masih terdengar di helikopter yang terbakar. Target kita mendatangi lokasi, coba menolong korban
runtuhan, sementara petugas mencoba memadamkan api. Dalam serangan ini sejumlah warga menjadi korban, perempuan terakhir anak. Zionis Israel juga menyerang sebuah bangunan di tepi barat Palestina. Api terlihat menyala dari sebuah gedung tingkat. Kendaraan taktis dengan sirine menyala, lalu alat penyalakan pasca serangan. Sejumlah sumber medis di jalur Gaza pada hari Senin mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.769 orang. Sementara 172.704 lainnya terluka. Pemirsa, pasukan Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di sekitar kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga menyebut rumah itu sebelumnya diduduki rumah warga Palestina dan jadi baru setengah tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Asher di dekat kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga setempat mengatakan pasukan Israel membakar rumah tersebut. Usai apinya menutupi barang digunakannya sebagai barang militer selama 1,5 tahun. Sementara unit Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum ada keterangan dari Israel terkait pembakaran rumah keluarga Palestina tersebut. Dengan demonstran pro-Palestina di luar parlemen Belanda di Den Haag pada hari Senin. Masa menuntut pembebasan warga negara Belanda yang ditahan ini setelah bergabung dengan armada bantuan yang menuju Gaza dicegat oleh pasukan Israel. Polisi bentrok dengan demonstran pro-Palestina di luar parlemen Belanda di Den Haag. Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan warga negara Belanda yang ditahan setelah bergabung dengan armada bantuan untuk menuju Gaza dicegat oleh pasukan Israel. Membuarkan para demonstran. Akibat bentrokan sejumlah demonstran diamankan. Demonstrasi terjadi ketika pasukan Angkatan Laut Israel terus mencegat kapal-kapal yang terkait dengan armada global sumur yang bertujuan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Pemirsa, Israel kembali menyita 2 kapal berbau atau GSF ini sekitar 159 mil dari Laut Gaza. Kali ini kapal yang disita adalah Eleni dan juga Eltuan. Rata-rata seminggu aja kan ketinggalan sedikitnya. Iya. Malam Kapal berbau Angkatan Laut Israel kembali menyita Lebaran iya mas, lebaran Idul Adha. Mereka ditangkap sekitar 159 mil laut dari Gaza. Kami didom-dom dari siaran langsung KSF Domba. dilakukan sementara Israel naik kapal ini dan juga Eltuan. Para aktivis yang berada di atas kedua kapal ini pun tak memberikan perlawanan. Meski terus menjadi sasaran Angkatan Laut Israel, meski dari 50 kapal meninggalkan Turki Selatan untuk tahap akhir minggu. Israel mengklaim ada sekitar 10 kapal yang Total ada 7 yang pertama tadi malam hari ini ya, 2 lagi dan ada laporan Widianto dan Makron dari satu nanti kita kumpul 15 Februari
Sebelumnya pada hari sebelumnya di hari Senin itu ada Mas Andi Angga Prasadewa. Yang kedua ada yang ketiga ada Mas Dori Badai. Yang keempat ada Mas Andre Prasetyo Wibowo dari Bidang Tempo ya. Yang itu ada Mas Rahendro Wibowo. Pemirsa peredaran video pasukan Israel mengejar dan menembaki kapal tersebut bergerak sebelum menculik para aktivis. Penumpang di atas kapal ini global semua yang mengatakan usai dari Israel melepaskan tembakan ke atas perang kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan penumpang kapal. Dalam video di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, Israel sengaja menabrak kapal DSS dan menggunakan tembakan. Pemirsa, pada malam tadi kami mendapatkan informasi terbaru bahwa dua WNI kembali ke Israel. Alhamdulillah. Partai Indonesia ini mengonfirmasi kembali hilang kontak dengan relawan asal Indonesia dalam misi global Sumut Bilang. Ialah Syar Arab Muhammad Akhirul Nasution yang berada di atas kapal tersebut. Kapal asal Soviet layar dari Umara Turki ke Gaza pada Selasa Agustus petang. Kapal ini hilang kontak dalam perjalanannya membawa pertolongan bagi rakyat di Gaza di perairan internasional. Kini terkonfirmasi total 9 relawan menculik Zionis Israel. Pemirsa berusaha menyelimuti keluarga aktivis asal Jakarta dan Makassar yang dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Mereka siap bantu pembebasan WNI yang diculik Israel. Waduh, Israel mah iya nyulik WNI mas. Ibu dari Rahendro Wibowo, Erlina, kaget berkomunikasi dengan anaknya Panjiku. Seluruh pesan yang dikirim tak lagi mendapat balasan. Erlina mengaku sempat melarang anaknya berangkat ke wilayah konflik, namun ia tetap memilih ikut dalam misi perdamaian tersebut. Salah satu WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Ibu harapan ibu biar pemerintah cepat-cepat urus tuntas biar cepat selamat dikembalikan ke Indonesia. Sama seperti keluarga lainnya, hingga kini Sutrawati, ibunda dari anak baru saja asal Makassar yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina ini mengetahui bagaimana nasib anaknya. Lewat video pendek ini, Anda menjelaskan jika video yang direkamnya sudah menyebar, maka kemungkinan besar ketika sudah berakhir sudah Israel. Saya nonton bersama mas. Iya mas. Prasadewa, jika ada beberapa Terakhirnya versi Iya terakhir. sama di Bonang. Almasan PSN mana? Hari Minggu. Iya. Sabtu. Ini. Iya. Dapat. Zionis Israel pendukungnya penting untuk menunjukkan sidang mereka. Mana bu? Anakku di wilayahnya. Itu aja pak. sedang turun tangan menyelamatkan anaknya secara Bolivia. Pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo,
bukan teroris yang harus Gaya. Dekat nama itu asal sawah anjir. Mas, ya mau. Mana? Pemirsa, ledakan bom mobil terjadi di dekat gedung Kementerian Pertahanan Suriah di Sapu, sapu. di Damaskus. Dok, mangga. Dan 23 orang lainnya terluka. Negara buenas terlibat. Negara buenas terlibat.